never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Qatar 2025 dengan catatan waktu tercepat. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Qatar 2025 berlangsung dalam kondisi trek yang terang dengan suhu permukaan mencapai 48 derajat Celcius. Para pembalap langsung tancap gas sejak awal sesi, menunjukkan performa terbaik mereka dalam upaya menguasai putaran awal musim. Salah satu pembalap yang langsung turun ke lintasan sejak menit pertama adalah Jorge Martin. Rider asal Spanyol itu tidak ingin membuang waktu dan berusaha menorehkan waktu terbaiknya di sesi yang berdurasi 45 menit ini. Namun, bintang utama FP1 kali ini adalah Marc Marquez. Pembalap tim Ducati tersebut tampil luar biasa sejak awal sesi. Pada menit keempat, Marquez langsung mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,312 detik, yang menjadi benchmark bagi para rivalnya. Sejak saat itu, ia terus mempertahankan posisinya sebagai yang tercepat sepanjang sesi FP1 berlangsung. Meski Marquez tampil dominan, persaingan di papan atas tetap berlangsung ketat. Fabio Di Giannantonio yang juga membela tim Ducati menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi kedua. Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ketiga, sementara adik kandung Marc, Alex Marquez, melengkapi posisi 4 besar. Di luar dominasi Ducati, Maverick Vinales jadi pembalap non-Ducati terbaik dengan menempati posisi kelima. Vinales menunjukkan kecepatan yang menjanjikan meskipun tidak mampu menggeser dominasi tim-tim Ducati di sesi ini. Kesuksesan Marc Marquez di FP1 Qatar 2025 ini tidak lepas dari strategi yang diterapkannya. Sejak awal sesi, ia memilih untuk segera mencetak waktu terbaik sebelum suhu trek semakin panas. Dengan temperatur lintasan yang tinggi, grip ban menjadi tantangan utama bagi para pembalap. Marquez yang sudah berpengalaman dalam kondisi seperti ini mampu memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, adaptasi Marquez dengan motor Ducati semakin matang. Setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati, banyak yang meragukan apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan karakteristik motor yang berbeda. Namun, catatan waktu di FP1 ini menjadi bukti bahwa Marquez sudah mulai menyatu dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Usai sesi FP1, Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas performa yang ia tunjukkan. Ini awal yang bagus untuk akhir pekan di Qatar. Saya merasa nyaman dengan motor, dan kami berhasil menemukan ritme yang baik. Tentu masih ada banyak yang harus diperbaiki, tapi ini langkah positif, ujar Marquez. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio juga memberikan komentarnya. Saya senang dengan hasil ini. Kami berada di posisi yang bagus untuk sesi berikutnya. Ducati tampaknya sangat kuat di sini, jadi saya optimis bisa terus bersaing di barisan depan. Pecco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga, tetap tenang meskipun belum menjadi yang tercepat. Kami masih dalam tahap mencari setelan terbaik. Sesi FP1 ini sangat berguna untuk memahami bagaimana kondisi trek dan bagaimana motor bereaksi dalam suhu tinggi. Dengan hasil FP1 ini, Marc Marquez semakin diunggulkan untuk bersaing di sesi FP2 dan kualifikasi nanti. Namun, persaingan masih jauh dari selesai. Tim-tim lain, terutama Ducati, akan terus mencari celah untuk memperbaiki catatan waktu mereka. Sesi FP2 nanti akan menjadi lebih krusial karena biasanya kondisi lintasan akan lebih optimal saat malam hari dengan suhu yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi performa ban serta strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing pembalap. Selain Ducati, Aprilia dan KTM juga berpotensi memberikan kejutan. Maverick Vinales yang menjadi pembalap non-Ducati terbaik di FP1 memiliki peluang untuk tampil lebih baik di sesi berikutnya. Begitu pula dengan pembalap lain seperti Brad Binder dari KTM dan Fabio Quartararo dari Yamaha, yang diyakini masih menyimpan kekuatan untuk ditampilkan di sesi selanjutnya. FP1 MotoGP Qatar 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid. Catatan waktu terbaiknya di sesi ini menunjukkan bahwa ia sudah semakin padu dengan motor Ducati. Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez turut menjadi sorotan dengan performa solid mereka. Namun,
balapan akhir pekan ini masih panjang. FP2, kualifikasi, dan balapan utama akan menjadi pertaruhan sesungguhnya bagi para pembalap. Apakah Marquez bisa mempertahankan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan bangkit dan merebut posisi terdepan? Semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya di sirkuit Losail, Qatar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez ingin settingan seperti Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 demi kembali ke podium. Setelah mengalami insiden crash yang mengecewakan di Circuit of the Americas, Kota, Marc Marquez kini fokus penuh untuk bangkit di seri berikutnya, MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengincar podium dengan meminta pengaturan motor yang serupa dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, demi meningkatkan performa dan konsistensi di lintasan Losail. Marquez memulai balapan di kota dengan performa menjanjikan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dan meraih hasil baik di sprint race. Namun, pada balapan utama, harapannya untuk meraih kemenangan pupus setelah mengalami kecelakaan di tikungan cepat, yang menyebabkan motornya mengalami kerusakan parah dan memaksanya keluar dari balapan. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Marquez yang sedang berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah bergabung dengan Ducati. Meski tidak mengalami cedera serius, hasil buruk di kota membuatnya kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Menghadapi balapan di Qatar, Marquez berencana mengadopsi pengaturan motor yang mirip dengan Bagnaia. Langkah ini diambil setelah Marquez dan timnya menganalisis data dari rekan setimnya yang mampu menunjukkan konsistensi tinggi di berbagai kondisi lintasan. Bagnaia memiliki gaya balap yang sangat sesuai dengan karakteristik Ducati, dan setelah berbicara dengan tim, kami merasa bahwa mengikuti arah pengaturan yang digunakannya bisa membantu saya lebih kompetitif di Qatar, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca insiden di kota. Keputusan ini menunjukkan bahwa Marquez ingin memaksimalkan potensinya dengan menyesuaikan gaya balapnya agar lebih cocok dengan karakter motor Desmosedici GP24 Hybrid. Dengan perubahan ini, ia berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi di Qatar dan kembali bersaing di barisan depan. Keinginan Marquez untuk menyesuaikan pengaturan motornya dengan Bagnaia bisa menjadi indikasi semakin sengitnya persaingan internal di tim Ducati. Bagnaia sendiri merupakan juara dunia 2 kali yang telah membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici dengan sangat baik. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa tidak ada pembalap nomor 1 dalam tim, dan setiap musim dimulai dengan peluang yang sama bagi semua pembalap. Kami bekerja sebagai tim, tetapi pada akhirnya, setiap pembalap ingin menang. Saya menghormati keputusan Mar untuk mencoba pengaturan yang mirip dengan saya, tetapi itu tidak berarti segalanya akan berjalan mulus baginya, ujar Bagnaia. Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyambut baik langkah Marquez dan menyatakan bahwa tim akan selalu memberikan dukungan penuh kepada kedua pembalap mereka. Kami ingin kedua pembalap kami tampil kompetitif dan membawa Ducati ke puncak. Jika Marc merasa bahwa menyesuaikan settingan dengan Bagnaia bisa membantunya, kami akan mendukungnya sepenuhnya, kata Tardozzi. Balapan di sirkuit Losail, Qatar, akan menjadi ujian penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan lintasan yang memiliki karakteristik panjang dan cepat, serta kondisi yang sering berubah antara siang dan malam, pengaturan motor yang tepat akan menjadi kunci sukses. Marquez menargetkan podium di Qatar untuk menebus hasil buruk di kota dan menjaga asa dalam perburuan gelar juara dunia. Saya tidak ingin kehilangan lebih banyak poin. Kami harus bekerja keras dan memastikan kami siap menghadapi tantangan di Losail, tegas Marquez. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa keputusan Marquez untuk mengikuti pengaturan Bagnaia bisa menjadi langkah yang cerdas, mengingat pengalaman Bagnaia yang sudah lebih lama dengan Ducati. Namun, tetap ada tantangan bagi Marquez untuk benar-benar menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mengoptimalkan perubahan settingan tersebut. Dengan strategi baru yang diusungnya, banyak yang menantikan bagaimana performa Marquez di Qatar. Jika berhasil menemukan ritme yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan kembali bersaing dengan pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin,
dan Fabio Quartararo. MotoGP Qatar 2025 akan menjadi ajang penentu bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya saing di era baru bersama Ducati. Dengan dukungan tim dan strategi yang tepat, peluangnya untuk kembali ke puncak klasemen tetap terbuka lebar. Pedro Acosta sebut Marc Marquez mulai kena mental di MotoGP Kota 2025 usai crash saat diikuti Francesco Bagnaia. Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Kota, yang berlangsung pada akhir pekan lalu menjadi sorotan utama dunia MotoGP. Balapan yang digelar di Austin, Texas, ini memberikan drama yang luar biasa, terutama bagi pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu mengalami insiden crash yang cukup menghebohkan ketika sedang berusaha mempertahankan posisinya dari kejaran Francesco Bagnaia. Insiden tersebut tidak hanya membuat Marquez kehilangan kesempatan meraih podium, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai kondisi mentalnya dalam menghadapi persaingan sengit musim ini. Salah satu pembalap yang memberikan komentar pedas terhadap insiden tersebut adalah Pedro Acosta. Pembalap muda berbakat yang saat ini membela tim Red Bull KTM itu menilai bahwa Marc Marquez mulai mengalami tekanan mental akibat persaingan ketat dengan para rivalnya, terutama dengan Francesco Bagnaia yang baru tampil dominan dalam balapan terakhir. Balapan di kota dimulai dengan dominasi Marc Marquez yang berhasil memimpin jalannya lomba sejak lap pertama. Dengan kecepatan dan pengalaman yang dimilikinya, Marquez tampak cukup percaya diri untuk mengamankan kemenangan di sirkuit yang selama ini menjadi salah satu favoritnya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Francesco Bagnaia, yang tampil impresif dengan Ducati Desmosedici GP24, mulai mendekati Marquez. Pada lap ke-9, ketika Marquez terus berusaha mempertahankan posisinya di depan Bagnaia, tiba-tiba ia kehilangan kendali atas motornya di tikungan tajam. Crash yang dialami Marquez membuatnya tidak bisa melanjutkan balapan, sementara Bagnaia dengan mudah melenggang ke depan dan akhirnya memenangkan balapan tersebut. Insiden ini langsung mengundang banyak komentar dari berbagai pihak, termasuk Pedro Acosta. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Pedro Acosta memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. Menurutnya, Marc Marquez bukan lagi pembalap yang sama seperti dulu, di mana ia selalu mampu mendominasi tanpa terbebani oleh tekanan dari para pesaingnya. Marc adalah legenda, tidak ada yang meragukan hal itu. Namun, saya melihat ada perbedaan dalam cara dia membalap saat ini. Dia mulai goyah saat berada di bawah tekanan, seperti yang kita lihat di kota kemarin. Dulu, Marquez bisa bertarung dengan siapa saja tanpa kehilangan fokus, tetapi sekarang dia terlihat lebih mudah membuat kesalahan saat dikejar pembalap lain, ujar Acosta. Acosta juga menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Marquez terlihat melakukan kesalahan di bawah tekanan. Kita sudah melihat ini terjadi beberapa kali sebelumnya. Saat di Mandalika tahun lalu, dia juga crash ketika bersaing ketat dengan Jorge Martin. Sekarang, dia melakukan hal yang sama ketika Bagnaia berada tepat di belakangnya. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang berubah dalam mentalitasnya, tambah Acosta. Komentar Acosta tentu menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan pecinta MotoGP. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat tangguh secara mental, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Namun, setelah mengalami beberapa musim yang sulit akibat cedera panjang dan adaptasi dengan motor baru, ada kemungkinan bahwa kepercayaan dirinya mulai goyah. Di sisi lain, persaingan di MotoGP saat ini semakin ketat. Dengan kehadiran pembalap-pembalap muda seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Fabio Di Giannantonio yang semakin agresif, serta dominasi Ducati yang masih terus berlanjut, Marquez tidak lagi bisa dengan mudah mendominasi seperti era keemasannya bersama Honda beberapa tahun lalu. Kombinasi dari cedera, adaptasi dengan motor, dan tekanan dari para pesaingnya mungkin telah mempengaruhi gaya balap serta mentalitas Marquez. Insiden di kota bisa jadi merupakan indikasi bahwa tekanan yang dihadapinya semakin besar, dan ia harus menemukan cara untuk kembali ke performa terbaiknya jika ingin tetap bersaing di papan atas. Dengan hasil di kota, klasemen sementara MotoGP 2025 semakin menarik. Alex Marquez, adik Marc, saat ini memimpin dengan selisih tipis, sementara Francesco Bagnaia semakin mendekat dengan kemenangan di Amerika.
Marquez sendiri masih berada di posisi yang cukup baik dalam perburuan gelar, tetapi ia harus segera bangkit dari insiden ini. Marquez memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di balapan berikutnya di Jerez, Spanyol, yang akan menjadi ajang penting baginya untuk membalikan keadaan. Jika ia mampu menunjukkan performa kuat dan mengatasi tekanan, maka peluangnya untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar masih terbuka lebar. Namun, jika kesalahan seperti di Kota terus terjadi, maka bukan tidak mungkin ia akan semakin tertinggal dari para pesaingnya. Sementara itu, Pedro Acosta sendiri terus menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap muda berbakat, tetapi juga memiliki mentalitas kuat untuk bersaing di level tertinggi. Dengan komentar pedasnya terhadap Marquez, ia tampaknya ingin membangun perang psikologis dengan sang legenda. Hal ini tentu akan semakin menambah keseruan persaingan di MotoGP musim ini. Apakah benar Marc Marquez mulai kena mental akibat tekanan dari para rivalnya? Ataukah ini hanya bagian dari strategi Acosta untuk mengguncang mentalitas sang juara? Jawabannya akan kita lihat di balapan-balapan berikutnya. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, mengalami insiden yang mengecewakan pada Grand Prix Amerika di Circuit of the Americas, Kota, 2025. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik dari Francesco Bagnaia, Marquez terjatuh pada lap ke-9, mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini. Marquez, yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Kota karena dominasinya di sirkuit tersebut, harus menerima kenyataan pahit akibat kesalahan sendiri. Meskipun tampil impresif sepanjang akhir pekan dengan meraih pole position dan memenangkan sprint race, kecelakaan di balapan utama menyoroti betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengakui kesalahannya dan menekankan pentingnya belajar dari insiden tersebut. "Saya adalah musuh terbesar saya sendiri hari ini. Kami memiliki kecepatan dan strategi yang tepat, tetapi kesalahan kecil dapat berakibat fatal," ujarnya. Meskipun kehilangan posisi puncak klasemen sementara, Marquez tetap optimis dan fokus pada balapan berikutnya. Setelah insiden di Kota, Marquez dan tim Ducati Lenovo segera mengalihkan fokus ke Grand Prix Qatar. Sirkuit internasional Losail, yang akan menjadi tuan rumah balapan berikutnya, memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian khusus pada motor. Marquez menekankan pentingnya mendapatkan setelan terbaik pada Desmosedici GP24 untuk menghadapi tantangan di Qatar. Setiap sirkuit memiliki tantangan tersendiri. Losail dikenal dengan lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. Kami perlu memastikan bahwa Desmosedici GP24 memiliki performa optimal di sana, kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan tim teknis sangat krusial dalam proses penyesuaian motor. Menariknya, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 pada musim 2025 didukung penuh oleh Marquez. Setelah serangkaian tes pramusim, termasuk di sirkuit Buriram, Thailand, Ducati memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mesin GP24 hibrid yang masih dalam tahap pengembangan. Marquez menyambut baik keputusan ini, mengingat GP24 telah terbukti konsisten dan kompetitif. Sejak awal, saya merasa keseimbangan GP24 sangat baik. Kami memang mencoba GP24 hibrid, tetapi setelah evaluasi di beberapa sirkuit, keputusan untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah cerdas, ungkap Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam kejuaraan yang panjang, konsistensi adalah kunci, dan memiliki motor yang dapat diandalkan sangat penting. Dengan 19 balapan tersisa, persaingan di MotoGP 2025 masih sangat terbuka. Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara di belakang saudaranya, Alex Marquez, menyadari bahwa setiap poin sangat berharga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus tampil maksimal di setiap seri. Musim ini masih panjang. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Fokus kami adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan potensi di setiap balapan, kata Marquez. Selain itu, persaingan internal di tim Ducati Lenovo antara Marquez dan Bagnaia juga menjadi sorotan.
Keduanya merupakan pembalap dengan talenta luar biasa, dan dinamika di antara mereka dapat mempengaruhi strategi tim secara keseluruhan. Namun, Marquez menegaskan bahwa hubungan mereka tetap profesional dan saling mendukung demi kepentingan tim. Insiden di kota menjadi pengingat bagi Marquez dan tim Ducati Lenovo akan pentingnya fokus dan persiapan matang dalam setiap balapan. Dengan dukungan penuh terhadap keputusan teknis tim dan determinasi tinggi, Marquez siap menghadapi tantangan di Grand Prix Qatar dan sisa musim MotoGP 2025. Penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi menegangkan dari pembalap Spanyol ini dalam usahanya meraih gelar juara dunia ke-9. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.